Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Trinarti Eka Jati. Setelah 1 bulan kemarin menyampaikan inovasi pengembangan sekolah, sekarang menyampaikan lagi tetapi dalam jurus yang berbeda, yaitu sekarang fokus mengenai manajemen komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan saya adalah kepala sekolah di SMK Negeri Campaka, Kabupaten Purwakarta. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya kekompakan warga sekolah. Walaupun barangkali ini tidak atau kurang cocok sebagai sebuah inovasi, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman yang menjadi kepala sekolah baru, ataupun yang sudah lama namun belum punya greget dalam menghadapi kurangnya kekompakan warga sekolah. Warga sekolah di sini termasuk di dalamnya tentu guru, tata usaha, ataupun anak-anak siswa-siswa, ya. Akar permasalahannya adalah, warga SMK Negeri Campaka, Purwakarta, belum memiliki visi yang sama. Kemudian satu lagi, sebagian besar dari mereka belum menyadari pentingnya keluar dari zona nyaman demi perbaikan capaian, baik capaian individu maupun kelompok. Alternatif solusi adalah tentu penyamaan persepsi dan penyamaan visi. Kemudian pengoptimalan komunikasi. Berikutnya, peningkatan pelaksanaan pemantauan. Kemudian penerapan evaluasi bersama secara transparan yang semua tahapan tersebut memerlukan teknik komunikasi yang baik. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama mengenai penyamaan persepsi dan visi. Jadi ketika rekan-rekan kita termasuk siswa di dalamnya kurang kompak, ya, kita akan merasakannya ketika keterlaksanaan program atau capaian kinerja sehari-hari itu kelihatan tidak optimal, itu tentu diantaranya adalah karena teman-teman kita dan siswa tidak memiliki persepsi yang sama dengan kita. Tidak memiliki visi yang sama dengan kita. Sehingga harus dilakukan penyamaan persepsi, penyamaan visi. Apa sebetulnya mimpi kita bersama? Itu harus penyamaan persepsi atau visi itu harus dilakukan dengan serius dan fokus, melibatkan seluruh warga sekolah dengan tahapan-tahapan yang memungkinkan. Misal kita bicara dulu dengan sangat dekat kepada lini 2 para waka, kemudian dengan kaprok, kemudian di lini-lini berikutnya, tapi komunikasi itu harus betul-betul berjalan dari hati ke hati sehingga mereka akhirnya nanti memiliki persepsi dan visi yang sama. Kemudian setelah memiliki persepsi dan visi yang sama, kita harus mencoba untuk mengoptimalkan komunikasi. Karena nanti di lapangan setelah persepsi dan visi kita sama, pasti akan ada banyak kesalahpahaman, miskomunikasi, miskonsepsi dan sebagainya yang sangat membantu ketika komunikasi kita baik. Nah, di sini kita perlu membaca bagaimana rekan-rekan kita, termasuk juga di dalamnya siswa, karakter mereka seperti apa, latar belakang mereka seperti apa, sehingga kita bisa melakukan komunikasi yang baik dan efisien dengan mereka.
Artinya, pikiran kita bisa mereka pahami dan pikiran ataupun alasan mereka bisa kita pahami. Sehingga apa yang di nomor satu kita lakukan, persepsi dan visi yang sudah sama tidak rusak karena di perjalanan, terjadi miskomunikasi, seperti itu. Nah, karena kita adalah, top manajemen sehingga kita yang memegang, kendali apakah komunikasi itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Jadi kita tidak mengandalkan, eee, kedewasaan ataupun, kematangan tim kita, tapi justru kita yang harus tampil, ke depan pertama sebagai orang yang paling memahami orang lain sehingga kita bisa paham mengapa mereka seperti itu dan mereka bisa paham mengapa kita, eee, seperti ini. Seperti itu sehingga, poinnya adalah di nomor 2 kita tidak boleh visi dan persepsi yang sama rusak karena hanya miskomunikasi. Oke, yang ketiga adalah peningkatan pelaksanaan pemantauan. Jadi setelah, kita berupaya melakukan komunikasi yang baik, orang-orang sudah, persepsi dan visinya sama, kita, mencoba bersama-sama menjalankan, program, namun ketika pemantauannya lemah, maka itu akan menurunkan motivasi, teman-teman dalam mengerjakan program itu. Ketika motivasinya melemah, maka, permasalahan-permasalahan di awal seperti miskomunikasi dan, perbedaan persepsi dan visi bisa timbul kembali di tengah jalan. Nah, pemantauan ini harus kuat, dan kita yang memegang kuncinya, walaupun nanti di lapangan akan ada banyak, tim yang membantu kita tentunya. Tetapi kunci, bahwa pemantauan itu terlaksana dengan baik dan kuat, itu ada di kita. Eee, contoh contoh pemantauan itu, bagaimana pembelajaran dilaksanakan dengan tertib, menyenangkan, dan sebagainya, itu selalu kita pantau. Mungkin kita bisa bekerja sama dengan tim supervisor pembelajaran, dengan tim kurikulum dan sebagainya, tetapi kita bisa selalu yakinkan teman-teman bahwa, kita melakukan pemantauan tersebut. Sehingga teman-teman, akan selalu bersemangat, akan selalu, eee, merasa dinilai, akan selalu merasa diperhatikan dan, eee, itu akan membuat, mereka berinisiatif membuat, mmm, seperti, program-program atau metode-metode pembelajaran yang menarik. Kemudian seperti kita, "Bu, saya bikin ini loh. Bu, saya, metodenya gini loh." Seperti itu. Nah, kalau kita pemantauannya ke arah sana saja tidak ada, jadi bagaimana teman-teman kita mempunyai semangat untuk selalu mencoba lebih baik dalam melakukan berbagai hal, itu misalnya tadi dalam pembelajaran. Bisa juga dalam program-program yang lain seperti ekstrakurikuler, "Bu, eee, ekstrakurikuler ini kamu, bikin program ini, Bu, anak-anaknya bla 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 bla." Jadi mereka tuh selalu semangat karena mereka tahu kita memantau terus, seperti itu ya. Nah yang keempat, yang terakhir adalah penerapan evaluasi bersama secara transparan. Jadi evaluasinya bersama, dievaluasi oleh bersama dan secara transparan, gitu. Misalnya begini, kita sudah sepakati untuk, absen rapat, nanti direkap tiap akhir bulan, seperti itu. Jadi semuanya eee, saling tahu karena setiap rapat direkap setiap akhir semester ya, semuanya tahu, "Oh, ya pada saat itu si Anu tidak hadir karena bla bla bla, saya juga tidak hadir karena bla bla bla," dan sebagainya. Transparan dan semuanya, mengevaluasi secara bersama karena kita sepakati bersama, eee, untuk kehadiran rapat misalnya minimal sekian, kita kasih toleransi sekian, karena ya bagaimanapun kita makhluk sosial, nanti ada perlu ini, perlu itu. Kemudian seperti kalau di kami ada sholat asar berjamaah ya, itu pun di absen kita evaluasi bersama, kemudian absen untuk, kehadiran di kelas, absen segala macam,
siapa yang kesiangannya berapa menit, itu dibikin, teman-teman saling mengevaluasi dan evaluasinya itu tidak saling menyalahkan satu sama lain, tapi, untuk perbaikan bersama. Jadi tidak ada yang diupayakan seoptimal mungkin supaya tidak ada yang merasa tertekan dengan sistem itu, karena sudah disepakati di awal bersama. Seperti itu. Dan secara transparan datanya selalu ada. Ketika kita adakan evaluasi di akhir semester, sebetulnya kita adakan evaluasi di, akhir-akhir bulan, setiap akhir bulan, sehingga setiap orang ketika mendapatkan data di akhir semester seperti halnya anak-anak mendapatkan raport, mereka sebetulnya sudah ada bayangan karena di setiap akhir bulan mereka mendapatkan, eee, rekap, hasil pemantauan secara bersama itu. Sehingga ketika, itu dilakukan bersama dan transparan, itu akan agak menjauhkan kita dari, eee, teman-teman kita merasa tertekan dan terbebani, seperti itu. Dan semua itu, sekali lagi memerlukan teknik komunikasi yang baik, tentu dipegang kuncinya oleh seorang top manajemen, seorang pimpinan. Nah, dengan melakukan hal tersebut, di SMK Negeri Campaka sendiri, sudah sangat kelihatan perbedaan ya, dari mulai, sekitar kita lakukan awal semester genap di tahun ini. Jadi belum setahun ya, tapi sudah tampak bahwa, warga sekolah jauh lebih kompak dalam mencapai visi bersama. Itu sangat kelihatan dan itu sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Dari mulai bagaimana mereka, secara tertib melaksanakan program-program formal yang sudah ditetapkan, disepakati di awal, dan lebih dari itu bagaimana, eee, kami semua, kepala sekolah, tata usaha guru, dan siswa itu semakin dekat bukan hanya dalam kegiatan-kegiatan formal, tapi kegiatan-kegiatan non formal yang sebetulnya tidak ada kesepakatan bersama sebelumnya, tetapi, karena kebutuhannya insidental dan sebagainya, tapi kita kompak otomatis. Otomatis, "Yuk, oh ada ini, yuk," gitu, seperti itu. Jadi, sangat nyaman karena teman-teman sepertinya memang merasa, eee, enjoy gitu dengan semua tugas yang ada dalam tupoksinya ataupun di luar tugas mereka. Dan warga sekolah, saya ulangi lagi bahwa warga sekolah ini termasuk di dalamnya siswa ya, bukan hanya guru dan tata usaha. Ini sudah banyak yang mulai bergerak keluar dari zona nyaman dan memberikan banyak sumbangsih bagi kemajuan sekolah. Jadi, eee, ajaib ya, saya pikir ini ajaib, bukan hanya kita menuntut teman-teman untuk A, B, C, D, tetapi mereka justru setelah merasa enjoy dan nyaman itu, merasa termotivasi, itu mereka justru mengusulkan A, B, C, D, dan memberikan A, B, C, D. Ada yang senang ke seni, dia mengajukan, "Bu, saya mau mengadakan bla 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 bla," kemudian anaknya menjadi berprestasi, meroleh juara. Ada yang, pokoknya banyak sekali inisiatif-inisiatif dari teman-teman dan dari anak-anak. Nah, ini adalah saya hanya menampilkan beberapa contoh, ini saya sedang melakukan rapat. Pada saat itu, hampir 50% tidak hadir. Ini dalam rangka, penyamaan persepsi, penyamaan visi, dan itu tidak mungkin, terjadi persamaan persepsi dan visi ketika orang-orang tidak hadir. Maka saya harus memaksa untuk orang-orang yang lain yang sebelumnya tidak hadir untuk kemudian memahami juga sama seperti orang lain, harus paham. Jadi ketika di hari yang kita adakan pertemuan ini tidak hadir, maka kalau istilahnya ke anak-anak ini berguraunya ya, remedial gitu ke guru-guru. Jadi yang tidak ikut hadir karena satu keperluan dan sebagainya, ya ikut rapat di hari yang berikutnya, di hari lain, di mana mereka ada.
karena memahami visi dan persepsi itu harus wajib. Tidak mungkin satu organisasi yang ingin mencapai tujuan bersama, anggotanya tidak tahu visinya, maka akan kacau, maka akan ngomong di belakang, akan protes di belakang, karena tidak tahu dasarnya seperti apa, tuh. Kemudian, karena seorang pemimpin juga harus punya darah memaksa gitu ya, ketika orang yang tidak bisa hadir di rapat ini dan di hari berikutnya tidak bisa hadir, maka dipaksa lagi di hari berikutnya secara, seperti private untuk orang-orang tertentu yang susah hadir, ya dipaksa ketika mereka datang, dipaksa, harus paham, gini loh maksudnya, sekolah ini begini begini begini, eee, biar semuanya mengerti. Ini salah satu contoh saja bagaimana kita harus, melakukan komunikasi yang sampai dipahami oleh semua warga sekolah. Jadi intinya ketika ada tim kita yang tidak bisa hadir di rapat dan mereka tidak paham, eee, tidak, tidak mengerti visi kita seperti apa, kita adakan rapat susulan, kita adakan pertemuan pribadi dan sebagainya. Pokoknya mereka harus sampai paham. Nah, yang menjadi sumber rujukan, dari pemecahan masalah ini adalah dari PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang saya soroti dalam Standar Pengelolaan Pendidikan di pasal 29, yang berbunyi, di sepanjang dari pasal 27 sampai 29 itu 26 maksudnya, dari 26 sampai 29 sebetulnya itu, mengenai pengelolaan pendidikan yang, berbunyi bahwa pengelolaan itu harus, transparan, akuntabel dan sebagainya. Kemudian juga, bahwa manajemen sekolah itu harus, jelas terukur, apa, program programnya dan sebagainya. Jadi kemudian disampaikan di pasal 29 bahwa, eee, pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 merupakan tindakan untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia di satuan pendidikan dan mereka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan, satu cerita singkat ini, walaupun mungkin tidak lebih cocok untuk disebutkan inovasi, bisa membantu teman-teman yang lain dalam memecahkan masalah di sekolah yang memang sebagian besar urusan kekompakan itu menjadi, masalah mendasar dalam pengembangan sekolah. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.